Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini dengan Mbak Nirmala? Betul, saya Nirmala dari kelas 11 juga. Oke, Mbak Nirmala kemarin yang sudah menghubungi Bapak gitu ya? Betul, Pak. Dari kelas 11? Dua. Oke. Mbak Nirmala tadi kesini ditemenin sama siapa? Tadi saya ditemani teman sekelas saya namanya Naura. Sekalian aja ke sini, satu arah ke ruang BK. Oke, ditemenin ya. Mhm. Oke, Mbak Nirmala, sebelum kita mulai kegiatan konseling individu ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai lagi, kita kontrak perilaku ya. Oke, siap. Kontrak waktu terlebih dahulu. Dari Mbak Nirmala, kira-kira kegiatan konseling individu ini membutuhkan waktu berapa menit? Mungkin di rentang 30 menit, apakah Bapak keberatan? 30 menit? Iya. Oke, bisa disepakati. Oke, jadi kegiatan konseling individu ini akan dilaksanakan selama 30 menit. Iya. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Nirmala? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat. Oke, bahagia terus ya kayaknya. Iya. Oke, perasaan Mbak Nirmala tadi gimana perasaannya Saya hari ini? belum yang merasa bahagia banget, bukan juga belum merasa yang sedih, tapi saya siap untuk jadi bahagia terus hari ini. Oke, selalu bahagia terus ya. Amin. Oke, tadi Mbak Nirmala juga kesini sudah melaksanakan kegiatan apa aja nih? Tadi itu kami baru saja menyelesaikan mata pelajaran sosiologi. Tadi teman-teman di kelas itu diarahkan untuk melakukan pengambilan tugas video untuk pembuatan film pendek sosiologi berkenaan dengan materi konflik sosial. Begitu, Pak. Oh, oke. Jadi tadi sebelum ini melaksanakan tag video. Iya. Tag video sosiologi. Iya. Apakah tadi ada kesulitan atau kendala dalam melaksanakan tag video itu? Tadi saya rasa tadi tidak terlalu banyak kendala dalam melaksanakan. Tentunya ada beberapa retake yang harus dilakukan, tapi itu kan memang sudah biasa dalam pengambilan video. Oke, jadi Mbak sudah tahu ya, maksudnya kendala atau permasalahan itu ya. Iya. Mbak bisa apa namanya menghadapi itulah semuanya. Iya. Oke, jadi Mbak Nirmala, kegiatan konseling individu ini nantinya Mbak Nirmala Bapak harap bisa bercerita apa adanya, terus bercerita apa ya, dengan kejujuran tanpa ada rahasia, dan Mbak Nirmala berhubung. Oke, tujuannya Mbak Nirmala kesini kan pasti Mbak Nirmala ada suatu permasalahan yang ingin disampaikan ke Bapak. Mungkin Bapak juga bisa memberikan apa ya, masukan itulah dari Mbak Nirmala, nantinya bisa lebih permasalahan ini bisa. Baik, sekarang bisa Mbak Nirmala ceritakan nih kesalahan atau aktivitas yang menghambat kehidupan sehari-hari Mbak Nirmala. Ini lebih spesifik ke sekolah sih, Pak. Saya punya banyak beberapa kekhawatiran mengenai dari bidang akademik maupun non akademik. Tapi untuk hari ini sebenarnya saya mau cerita tentang permasalahan saya di bidang akademik. Jadi beberapa minggu terakhir saya menyadari kalau misalnya kemampuan saya untuk mempelajari beberapa mata pelajaran dengan metode tertentu itu menurun. Apa metodenya? Yaitu menghafal. Ya memang tidak semua memang menghafal itu bukan metode yang terbaik untuk mempelajari suatu pelajaran, tapi memang ada beberapa
pelajaran yang menurut saya itulah metode saya untuk belajar. Di antaranya apa? Yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam, dan sejarah. Kedua mata pelajaran itu tentunya ada banyak hal yang harus saya ingat dan saya hafalkan. Seperti agama. Agama itu di bagian Al-Quran hadisnya saya harus menghafalkan dalil-dalilnya. Karena itu akan keluar di ASB. Dan kemudian sedangkan untuk sejarah saya harus menghafal lini masa, ceritanya, tokohnya, dan beberapa tokoh itu saya ada beberapa tokoh yang saya baru pertama kali mendengar, jadi saya belum terlalu kenal dengan mereka, dan itu yang membuat saya sedikit kesulitan untuk mengingat materi-materi sejarah, dan itu semua nanti akan keluar di ASB. Nah, ada kemungkinan besar bahwa sejarah dan PAI ini dilakukan pada minggu yang sama. Sedangkan saya itu berniat kalau misalnya nyicil di Sabtu Minggu, saya takut di Sabtu Minggu saya kesulitan untuk menyicil dua pelajaran tersebut. Apakah Bapak punya saran yang baik yang mungkin bisa saya terapkan untuk saya lakukan dalam mempelajari kedua mata pelajaran tersebut? Oke, terima kasih Mbak Limala sudah menceritakan banyak hal ya. Intinya Mbak Limala tadi itu kesulitan di akademik pada mapel-mapel tertentu gitu ya, seperti PAI sama sejarah gitu. Karena kan itu banyak hafalan-hafalan gitu. Dan Mbak Limala masih kesulitan gitu. Oke, jadi perlu Mbak Limala ketahui di sini Bapak sebagai konselor, jadi di sini Bapak cuma memfasilitasi Mbak Limala saja. Jadi di sini Bapak tidak berkenan untuk memberikan apa ya, jadi solusi atau apapun itu, karena nanti kan yang membuat solusi atau apapun itu dari diri Mbak Limala sendiri. Jadi Bapak cuma memberikan apa ya, memfasilitasi saja. Semoga nanti Mbak Limala bisa paham, bisa memberikan solusi sendiri. Oke, jadi Mbak Limala sudah cerita panjang ya. Oke, intinya tadi ya gitu. Oke, jadi Mbak Limala yang pertama nih, keinginan Mbak Limala terkait pengelolaan mata pelajaran tadi, terkait dalam hal belajar gitu, dan juga tujuannya supaya Mbak Nirmala bisa menguasai mata pelajaran tadi itu, supaya Mbak Nirmala bisa bagaimana? Pertama-tama tentunya ini ada hubungannya dengan nilai rapor saya. Okay. Saya kan ingin mengejar SNBP juga, dan kedua mata pelajaran tadi itu masuk ke dalam penilaian rata-rata nilai rapor untuk SNBP. Dan untuk itu saya tentunya tidak ingin menggagal di kedua mata pelajaran tersebut. Mungkin untuk mata pelajaran yang menurut B atau yang sampingan, saya bisa berikan terlebih dahulu. Nah, karena kedua mata pelajaran tersebut yang tadi saya sebutkan itu masuk ke dalam mata pelajaran wajib, jadi mau nggak mau saya harus mengejar. Jadi itulah kenapa saya bertekad untuk mengejar ulang materi-materi yang harus saya ingat atau saya hafalkan di kedua mata pelajaran tersebut. Oke, jadi keinginan ya atau tujuan Mbak Nirmala tadi itu yang pertama supaya nilai raport ya, raport itu bisa bagus kedua mapel tersebut ya. Iya. Karena Mbak Nirmala ingin apa ya, ibaratnya bisa menjaga ranking gitu ya, ranking kelas. Oke, bagus Mbak Nirmala. Oke, selanjutnya Mbak Nirmala ini setiap hari pada saat jam-jam malam atau apapun itu, biasanya kegiatan luangnya itu Mbak Nirmala ngapain saja? Nah, secara wacana, saya selalu bilang ke diri saya, mending tidur atau baca buku fiksi daripada pegang HP kayak
scrolling di media sosial. Tapi nyatanya saya sering kali lalai dalam melakukan wacana tersebut. Jadi saya sampai jam malam sampai tembus pun biasanya saya memilih untuk bermain dengan gaul saya seperti scrolling di media sosial, atau kalau misalnya memang pagi, menurut saya ini lebih baik daripada scrolling di media sosial tapi juga tidak produktif. Saya meletakkan ponsel saya dan saya menonton film yang ingin saya tonton. Jadi saya tidak mendapatkan detox instan dari scrolling media sosial, tapi saya dapat kebahagiaan selama saya menonton film yang saya tonton di laptop gitu. Oke, jadi waktu luang Mbak Nirmala ya, itu kebanyakan tadi nonton film Iya. sampai Begadang malam. Jadi tadi pas pertama tadi bilang keinginan atau tujuan Mbak Nirmala itu tidak sejalan dengan perilaku Mbak Nirmala saja. Iya. Oke, jadi Mbak Nirmala sudah tahu ya poin-poinnya. Oke, yang selanjutnya tadi Mbak Nirmala sudah bilang kegiatan atau aktivitas luang Mbak Nirmala yaitu nonton film sampai larut malam, lupa belajar dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak tanya apakah kegiatan tadi itu sudah membantu masalah Mbak Nirmala tadi atau sebaliknya? Sejujurnya itu sangat amat mendorong saya dari solusi yang saya inginkan, karena kan saya pengennya harusnya tadi malam itu kejadiannya juga tadi malam baru saja kejadian. Saya tadi malam nonton ulang film-film masa kecil saya, dan seharusnya itu adalah pelarian saya dari mengerjakan tugas seperti pelarian saya dari nyicil belajar sejarah dan PAI. Jadi ya itu sangat amat mendorong saya jauh dari tujuan saya. Berarti tidak sesuai gitu ya? Iya, tidak sesuai. Berarti Mbak Nirmala sudah tahu kalau aktivitas tadi itu malah menjauh Mbak Nirmala dari solusi yang Mbak Nirmala inginkan, gitu ya. Oke, sekarang nih selanjutnya planning atau langkah-langkah Mbak Nirmala untuk bisa mencapai tujuan atau keinginan Mbak Nirmala tadi yang pertama itu. Saya rasa saya sudah mencoba, kan saya sudah mencoba berbagi banyak hal, Pak. Sudah buat jadwal, sudah pakai aplikasi yang diiklankan, itu dapat membantu, dapat mengurangi, memberikan rasa fokus untuk fokus ke yang ada di atas meja kita yang kita kerjakan. Nah, tapi itu semuanya belum semuanya bekerja dengan efektif. Meskipun saya sudah berusaha untuk melakukannya secara konsisten. Jadi saya rasa saya harus menggunakan cara yang menggunakan cara yaitu saya minta tolong keluarga saya, entah itu saudara kembar saya atau ayah saya atau ibu saya, untuk mendorong saya, berbuat galak kepada saya untuk mengingatkan bahwa saya itu mau karena saya punya tujuan ini, saya mau gak mau harus belajar atau nyicil PAI dan sejarah utamanya ini, karena ya itu utamanya masa saya dalam belajar. Di saat pelajaran lain saya sudah merasa saya bisa mengikuti pelajaran lain, dua pelajaran ini saja yang masih kekurangan di saya pelajari gitu. Oke, jadi planningnya yang pertama itu Mbak Nirmala membantu minta bantuan gitu, minta bantuan kepada kedua orang tua atau keluarga terdekat itu ya, untuk mengingatkan Mbak Nirmala untuk belajar dua mapel yang tadi itu. Ya, meskipun itu memang sepertinya kurang pantas karena saya sudah SMA, dan saya rasa saya tahu kurang pantas bahwa anak SMA itu masih harus diingatkan untuk belajar, tapi ternyata saya memang
saya memang sedang ada di titik ini. Saya harap kedepannya saya lepas dari titik ini dan bisa lebih mandiri dalam belajar. Oke, bagus Mbak Nirmala. Jadi memang ya usia segini itu kayak dibilangin sama orang tua kayak belum, sudah nggak pantas lagi gitu. Iya. Tapi itu semua kan apa ya namanya, hal-hal baik juga, hal bermanfaat juga. Ya mau gimana lagi, tidak apa-apa, yang penting buat pelajaran saja, buat pengalaman untuk kedepannya Mbak Nirmala bisa inisiatif sendiri gitu, tanpa minta bantuan ke orang tua atau dan lain-lain. Soalnya kan Mbak Nirmala tidak harus di rumah terus, nanti habis ini Mbak Nirmala bisa kuliah jauh dari orang tua, mandiri begitu kan. Merantau ibaratnya begitu. Jadi Mbak Nirmala bisa dilatih untuk mandiri dan juga ya tidak ketergantungan. Amin. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ya, sekarang perasaan Mbak Nirmala nih sesudah bercerita banyak tadi tentang yang pertama permasalahan Mbak Nirmala, terus keinginan, tujuan Mbak Nirmala, terus tadi ada perilaku ya, perilaku sehari-hari ya yang membuang-buang waktu gitu. Terus evaluasi ya, evaluasi apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak. Dan yang terakhir tadi Mbak Nirmala sudah memberikan planning ya, planning atau langkah-langkah supaya tujuan dan keinginan Mbak Nirmala bisa tercapai. Oke, perasaannya gimana? Tentunya saya merasa lega karena saya benar-benar cerita ini sepuas-puasnya. Saya nggak menutupi apapun. Saya betulan cerita apa yang terjadi di kehidupan saya di sekolah maupun di rumah. Kemudian saya, satu hal yang saya sadari setiap kali saya melakukan konseling, setiap kali saya menceritakan ulang dari titik awal saya sampai saya yang di titik ini, saya seperti diingatkan kembali bahwa oh, kamu tuh punya tujuan ini nih malah. Kamu jangan sampai lupa sama tujuan kamu untuk mencapai untuk dicapai tujuan-tujuan kamu tersebut. Jangan sampai kamu nyerah dulu, kamu masih di tengah jalan. Kamu masih punya perjalanan yang masih panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saya rasa, jadi dari bimbingan konseling ini saya merasa dimotivasi kembali untuk lewat cerita yang mengingatkan saya, oh dulu itu saya pernah bermimpi sebesar ini, dan jangan sampai saya mengecewakan diri saya yang di masa lalu yang punya banyak mimpi untuk dicapai. Itu perasaan saya. Oke, jadi rasanya Mbak Nirmala sudah lega begitu ya, dan juga Mbak Nirmala bisa diingatkan kembali tujuannya, dan ya sudah apa ya, ibaratnya yang rasa menjanggal itu sudah sedikit mereda, dan juga sudah ketemu nih solusi yang terbaik. Oke, dan selanjutnya Mbak Nirmala setelah tadi cerita banyak, apa nih pelajaran atau pesan dan kesannya setelah Mbak Nirmala bicara banyak tadi? Tentunya yang harus saya evaluasi itu adalah kontrol diri sendiri. Entah itu menata self time management, kemudian melakukan hobi dan selain hal sebagainya, itu tentunya butuh self control. Berhemat, kemudian tidak berhemat, melakukan hobi, melakukan kewajiban, itu tentunya perlu self control, dimana saya tidak boleh terlalu berlebihan melakukan hobi saya seperti yang tadi sampai larut malam, tapi juga saya tidak boleh lupa kalau misalnya saya punya hak untuk saya dapatkan. Jadi saya tidak boleh terlalu baik, saya juga tidak boleh berlebihan mendorong diri saya melakukan kewajiban saya. Tapi tentunya untuk yang bagian kewajiban ini itu bisa untuk yang melakukan kewajiban secara berlebihan itu bukan waktu yang tepat untuk dibicarakan sekarang, karena buktinya pada waktu ini yang masalah saya itu kan
berlebihan untuk melakukan hobi atau hak. Jadi saya harus balas dendam, lakukan kewajiban saya yang saya tinggalkan di hari-hari sebelumnya. Oke, oke. Jadi ya tadi ibaratnya Mbak Dimala itu kan sehari Mbak Dimala tadi kan kayak hobinya terlalu berlebihan gitu. Iya. Nah itu bisa dialihkan ke hal-hal yang positif. Iya. Kayak semisal belajar itu ya rutin gitu ya, tapi jangan terlalu over karena bisa nanti Mbak Dimala terlalu apa ya kayak terbebani atau apapun. Iya. Yang penting itu Gitu ya, rutin. Pak. Oke, nggak kerasa ini sudah 30 menit ya. Jadi sesuai kurang lebih sesuai dengan kesepakatan waktu pada awal kegiatan tadi bahwa kegiatan konseling individu ini dilaksanakan selama 30 menit. Oke, sekarang akhirnya kita sudah sampai di ujung kegiatan. Oke. Nah nanti setelah kegiatan ini Bapak akan memberikan sebuah Google Form, yaitu yang di situ ada evaluasi hasil tentang kegiatan konseling individu. Nanti Bapak akan kirimkan ke WA Mbak Dimala gitu ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Oke, bisa dicukupkan untuk kegiatan minggu ini. Sudah bisa ya. Oke, Dimala terima kasih ya sudah bisa banyak cerita ya tentang pemesan tadi. Semoga setelah kegiatan ini bisa lebih mengontrol diri lagi, Amin. bisa mengelola waktu Amin. ya, dan tadi sudah diingatkan lagi supaya bisa lebih disiplin lah sekarang. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sudah bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya.